Baik, perkenalkan nama lengkap saya Yolan Sipurendun dengan NIM 1903030026 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Di ujian akhir semester ini yaitu mata kuliah pengantar Sosiologi, materi tentang mereview dan menjelaskan isi buku. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antar gejala dengan gejala nasional. Piritim Sorokim yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok, ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Obgur, ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme akhir abad, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Melville memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Untuk mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Kluckhohn dalam Universal Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, yaitu pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, yaitu pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, konsumsi, sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan bahasa yaitu seperti lisan maupun tulis. Kesenian, seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak, dan sistem pengetahuan religi yaitu sistem kepercayaan atau agama. Kebudayaan. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan design for living atau blueprint yang menetapkan aturan mengenai apa yang harus atau seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian, yaitu baik buruk, benar salah, menyangkal tidak menyenangkan. Unsur perintah, yaitu boleh, tidak boleh, perintah, larangan. Unsur kepercayaan, yaitu selamatan, upacara atau ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat. Cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contohnya, berjabat tangan, cara menuntut, cara makan, tata kelakuan, gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contohnya, tabu, orang Banyumas tidak boleh bepergian pada hari Sabtu pagi. Lembaga sosial.
Sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya, lembaga keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, dan ekonomi hukum. Tata kelakuan yang terkodifikasi, sanksinya jelas, contohnya KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan nilai. Gagasan yang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti, contohnya nilai tentang virginitas atau perempuan ideal. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut, disebut modal personality. Sebagian besar dari ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Kebudayaan modal misalnya, orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peran-peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Tahap-tahapan permainan. Pada tahap ini seseorang anak meniru berbagai peran ayah, ibu, guru tanpa memahaminya. Tahap permainan game atau stake pada tahap ini adalah anak sudah tahu peran yang harus dijalankan dan peran orang lain. Tahap pengembalian peran. Pada tahap ini anak sudah dapat mengambil peran orang lain. Dalam tahap awal sosialisasi, ada orang-orang penting dalam proses sosialisasi, misalnya ayah, ibu, guru, tokoh idola. Teori sosialisasi. Konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Apa yang dirasakan sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi mengenai bagaimana kita dipandang. Agen-agen sosialisasi utama yakni keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Sosialisasi pada tahap permainan sekolah, media massa saat ini terutama televisi dan sebagainya. Sosialisasi sekunder. Bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah anticipatory, yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peranan baru. Contoh akamil misalnya menjadi menekankan penggunaan hukum terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan. Menurut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal dan berisi perintah. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Herbert. Mengikuti pemikiran mengemukakan 3 pokok pikiran interaksionalisme simbolik, yakni bahwa manusia bertindak sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut baginya, bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal dan atau muncul dari interaksi sosial antar individu, bahwa makna diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Sebagian perilaku peran merupakan pemeranan peran tanpa sadar karena sudah tereliminasi sebagai hasil sosialisasi yang panjang, namun beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain, atau manajemen.
Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Kelas sosial. Kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya, ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat, seperti pendidikan dan lain sebagainya. Adat. Norma yang paling kuat karena memberikan sanksi moral berdosa dan sanksi. Masyarakat dapat dihukum dengan beragam hukum yang terberat, pengecualian, larangan, atau kumpulan kebo. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.